Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Bisa mendengar suara saya ya Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Baik, terima kasih di Pak Ferry. Saya diminta dari teman-teman untuk menyampaikan materi tentang orientasi akademik untuk program pendidikan profesi guru angkatan pertama di Unja tahun 2021. Bapak dan Ibu semuanya, khususnya para peserta yang saya hormati, bahwa tahun 2005 merupakan sebuah tonggak lah bahasa saya, tonggak sejarah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu yang terkait dengan penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru. Ditandai apa? Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen. Sebelum tahun 2005 itu, ya belum ada penghargaan lah bahasa saya, belum ada perlindungan tentang profesi guru. Maka dengan Undang-Undang Nomor 14 2005 ini, guru itu diakui oleh bangsa Indonesia melalui para wakilnya di DPR, disahkan, dihargai bahwa guru itu adalah pekerja yang profesional. Sekali lagi, guru adalah pekerja yang profesional. Sebetulnya belum ada. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di pasal 1 ayat 1 undang-undang itu disebutkan bahwa yang namanya guru itu adalah pendidik yang profesional. Sekali lagi, guru adalah pendidik profesional. Artinya pekerjaan guru, pekerjaan yang profesional, tidak bisa dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, dan keahlian itu harus diperoleh melalui proses pembelajaran di LPTK. Tugas pokok dari seorang guru, tugas utama dari seorang guru adalah di situ disebutkan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peserta didik ini bisa murid, bisa siswa, bisa mahasiswa, bisa warga belajar pada pendidikan anak usia dini jalur formal. Kita mengenal 3 jalur pendidikan: formal, non formal, dan informal. Formal itu ya artinya jalur pendidikan yang resmi. PAUD itu bisa berupa playgroup, kelompok bermain, bisa TK atau RA. Nah, yang PAUD pendidikan formal itu yang TK. Jadi kalau kelompok bermain itu adalah PAUD tapi non formal. Jadi kalau TK itu sudah dimasukkan sebagai pendidikan formal, berarti guru TK, guru SD, guru SMP, MTS, MI, MA, SMA, SMK itu termasuk pendidikan formal. Baik di PAUD tadi, PAUD pendidikan formal, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Nanti kalau di pendidikan tinggi itu namanya bukan guru, namanya dosen. Jadi guru adalah mereka yang mengajar begitu di PAUD pendidikan formal, mulai dari TK atau RA
SDMI, SMP MTS, SMA, MA, dan MA maupun sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa itu bisa bentuknya ya SD, LB, SMP, SMA, dan sebagainya. Kemudian biasanya di dalam undang-undang itu akan dijabarkan, diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Kalau dibaca, di bawahnya pasti diturunkan namanya peraturan pemerintah. Bapak sekalian, itu di ini PP nomor 19 tahun 2017. Jadi setelah ada Undang-Undang nomor 14 2005, diturunkanlah ada sejumlah PP, salah satu diantaranya nomor 19 2017 itu, yang itu merupakan perubahan dari PP sebelumnya, yaitu nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Jadi nanti ada PP tentang dosen, ada PP tentang guru. Undang-undangnya satu, tapi PP-nya banyak. PP 74 tahun 2008 tentang guru dirubah menjadi PP nomor 19 tahun 2017. Bunyinya mengatakan begini, bahwa yang namanya guru itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi untuk menjadi guru, baik itu TK, basis amator, SD, MI, TS, SMP, SMA, SMK, sekolah luar biasa. Syaratnya disebutkan satu, berkualifikasi minimum sarjana S1 atau D4. Guru TK ya sama, guru TK itu harus minimal harus S1. Nah, sehingga saya yakin 65 peserta ini sudah semuanya berkualifikasi S1. Yang kedua, syaratnya adalah memiliki kompetensi yang 4 itu. Memiliki kompetensi. Kompetensi itu adalah perpaduan integrasi antara pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang diwujudkan dalam bentuk kebiasaan berpikir dan berperilaku. Jadi tidak hanya berpikir tapi berperilaku. Apa tadi sudah saya sebut dalam pembukaan tadi. Ada 4 kompetensi: kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi profesional itu ya gampangnya jadi menguasai materi yang menjadi bidang tugasnya. Bapak Ibu yang ditugasi mengajar mata pelajaran matematika tentu saja harus menguasai materi matematika yang menjadi tugas di sekolahnya. Yang kedua adalah kompetensi di bidang pedagogik. Pedagogik itu cara mengajar lah begitu gampang. Jadi guru tidak hanya menguasai materi dengan baik, tapi juga justru yang penting juga bagaimana bisa mengajarkan materi itu dengan baik pula kepada peserta didik. Guru yang bagus, yang baik tentu saja bagaimana menjadikan materi sulit tapi menjadi gampang diterima oleh siswa. Ini penting. Jangan dibalik, materinya sudah gampang lalu malah dibuat sulit seolah-olah biar gurunya lebih pintar atau gimana, tidak boleh. Justru bagaimana materi yang sulit itu dirubah, dikemas menjadi materi yang mudah, bisa dipahami, bisa dicerna oleh siswanya. Yang ketiga, kompetensi kepribadian ini menyangkut pada personality. Ya gampangnya mulai dari cara-cara berbusana, cara-cara berpakaian, cara-cara ya semuanya lah gitu. Itu mulai dari karena profesi guru kan berbeda dengan istilahnya berbeda dengan artis, berbeda dengan penyanyi. Cara berpakaian pun juga harus berbeda. Seorang guru dengan seorang artis, dengan seorang penyanyi dan sebagainya. Baru yang keempat, kompetensi sosial itu artinya berkomunikasi, bergaul itu terutama dengan muridnya dulu, dengan siswanya. Kemudian juga kepada sesama guru yang lain, dengan atasan kepala sekolahnya, dengan atasan mungkin di dinas dan sebagainya, termasuk bagaimana bergaul dengan masyarakat, baik itu di tempat tinggalnya maupun di lingkungan sekolah.
itu harus dijaga. Bagaimana seorang guru harus bisa bergaul, berkomunikasi. Di Indonesia, guru itu kalau di tempat tinggal masih dipandang sebagai leader opinion, artinya pemuka pendapat. Dalam hal tertentu, kalau ada rapat di RT, RW, bahkan di lingkungan desa, mesti yang namanya guru itu akan dimintai pendapatnya karena dia sebagai tokoh masyarakat. Syarat yang ketiga, sekalian, ini asas warna yang berbeda. Yang ketiga syaratnya apa? Memiliki sertifikat pendidik. Ini yang Bapak Ibu belum punya. Bapak Ibu belum punya sertifikat pendidik. Nah, dalam rangka ikut kegiatan PPG inilah nanti kalau dinyatakan lulus, tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu akan menerima yang namanya sertifikat pendidik. Di sana sebagai sebuah jaminan siapapun guru yang memiliki sertifikat pendidik berarti dia dinyatakan memiliki 4 kompetensi dasar tadi. Ini mudah-mudahan tadi saya betul-betul berharap Bapak dan sekalian ikut dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat supaya nanti lulus begitu dengan memperoleh sertifikat pendidik. Ini tolong ya selama tadi disebutkan Pak Barek 1 sekitar 58 hari ini mohon fokus begitu sungguh-sungguh mengikuti kegiatan dalam proses pembelajaran. Syarat yang lain sehat jasmani rohani tentu saja, dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Apa itu tujuan pendidikan nasional? Bisa dilihat di pasal 3 Bapak sekalian. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dia mengenai fungsi dan tujuan. Bisa dilihat pasal 3. Selanjutnya, sekalian, masih di dalam PP 19/2017 tadi tentang sertifikat pendidik. Di sana pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa sertifikat pendidik bagi guru itu diperoleh melalui program pendidikan profesi atau PPG. Karena itu tadi disebutkan Bapak Ibu sekalian itu ikut PPG ini dalam rangka untuk memperoleh sertifikat pendidik. PPG itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan. Nek dulu IKIP, sekarang ya FKIP. Syaratnya apa? Terakreditasi. Jadi perguruan tingginya itu syaratnya harus terakreditasi, dan yang kedua ditetapkan oleh pemerintah. Tidak cukup terakreditasi saja, tapi juga harus ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Universitas Widya Dharma Klaten ini, Bapak sekalian, merupakan salah satu LPTK yang sudah terakreditasi B, sekalian. Itu institusinya, istilah kami adalah AIPD. Kemudian juga akreditasi program studinya PPKN itu B, pendidikan matematika itu A. Jadi unggul ya untuk pendidikan matematika di Unwida itu nilai akreditasinya A, untuk PPKN itu B. Dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud pemerintah ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pengen juga kami sampaikan bahwa Universitas Widya Dharma Klaten ini memperoleh izin dari Menteri Pendidikan Nasional ya waktu itu Kemenristek-Dikti, tahun 2018, tanggalnya 3 Oktober 2018 dengan nomor SK
835 garis miring PKT garis miring Romawi 1 garis miring 2018. Isi dari surat keputusan itu adalah diberikan izin kepada Unwida ini untuk menyelenggarakan melaksanakan program studi PPG untuk dua bidang studi, yaitu PPKN dan pendidikan matematika. Sebetulnya di FKIP sendiri itu punya 7 program studi dan semuanya sudah terakreditasi sebetulnya. Selain tadi pendidikan matematika, pendidikan PPKN, 5 program studi yang lainnya ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra daerah, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan geografi, semuanya sudah. Tapi izin penyelenggaraan untuk PPG baru untuk 2 bidang studi. Ini pasal 4. Kemudian dilanjutkan di sini Undang-Undang nomor 12 ini ya, ini mohon maaf, ini yang betul adalah Undang-Undang nomor 12 bukan 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 itu tentang pendidikan tinggi. Di dalam pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa PPG ini kan termasuk pendidikan profesi. Jadi di perguruan tinggi itu ada pendidikan akademik, ada pendidikan vokasi, ada pendidikan profesi. Pendidikan akademik itu yang S1, S2, S3 itu. Pendidikan vokasi yang diploma. Di pendidikan vokasi itu ada diploma, dulu ada diploma 1, 2 dan seterusnya, tapi sekarang tinggal diploma 3 dan diploma 4 itu pendidikan vokasi. Pendidikan akademik itu ada S1, ada S2, ada S3. Sedangkan pendidikan profesi itu dijelaskan merupakan pendidikan tinggi. Jadi kalau pendidikan profesi hanya ada di pendidikan tinggi setelah lulus sarjana. Di pendidikan profesi itu adalah pendidikan tinggi setelah S1, seperti Bapak Ibu sekalian ini, yang tujuannya menyiapkan peserta atau mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan apa? Sebagai guru yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Itu nanti kalau dilihat di dalam KKNI, KKNI itu kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia. PPG ini termasuk dalam level 7. Level 7. Nek apa kalau sarjana S1 itu KKNI-nya level 6. Kalau pendidikan profesi itu level 7, kalau S2 level 8, kalau lulus S3 level 9. Jadi di Indonesia itu diatur itu mengenai KKNI mensejajarkan ya kerangka kualifikasi nasional di Indonesia. Di ijazah PPG itu nanti memiliki kalau ditinjau dari KKNI dia levelnya 7 Bapak sekalian. Kemudian kembali yang tadi itu apa itu? Permenristek Dikti, jadi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebelum kita kembali ke Mendikbud. Itu kan kita pernah punya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 55 tahun 2017 itu mengatur mengenai standar pendidikan guru. Standar itu apa? Kriteria yang minimum untuk mengikuti pendidikan guru itu punya standar. Kriteria minimum, kriteria terendah diatur
PPG ada dua jenis. Jadi sasarannya ada dua. Yang pertama PPG prajabatan dan yang kedua PPG dalam jabatan. Kalau PPG prajabatan itu siapa pesertanya adalah calon guru. Calon guru yang sudah punya ijazah S1 atau D4 yang nanti ingin melamar jadi guru. Nah, nanti dipersyaratkan harus punya sertifikat pendidik mengikuti kegiatan PPG prajabatan. Sedangkan Bapak dan Ibu hari ini karena sudah menjadi guru, maka PPG-nya bukan prajabatan tapi PPG dalam jabatan. Diperuntukkan bagi guru yang sudah menjabat sebagai guru, baik beliau itu statusnya sebagai PNS maupun bukan PNS yang telah memiliki perjanjian kerja, mungkin dengan yayasan dan sebagainya. Saya yakin Bapak sekalian ini kan sudah punya NUPTK ya, Bapak sekalian ya. Halo. Jadi syaratnya harus punya NUPTK nomor unik. Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nanti kalau sudah punya NUPTK, kemudian punya sertifikat pendidik, nanti baru punya nomor register guru. Nah, itu yang akan digunakan Bapak sekalian untuk diberikan tunjangan Bapak sekalian. Itu di pasal 16 dalam Undang-Undang nomor 14 2005. Besarnya adalah 1 kali gaji pokok. Nah, itu bunyinya begitu. Kalau PNS ya punya punya gaji pokok berdasarkan tabel PNS itu. Kalau status Bapak Ibu bukan PNS, nanti ada in-passing begitu. Jadi setelah dapat sertifikat pendidik, nanti akan dikeluarkan SK in-passing. In-passing itu seperti konversi, penyamaan. Seandainya Bapak sekalian itu jadi PNS, itu golongannya berapa, kemudian masa kerjanya berapa, jadi bisa ditarik, gaji pokoknya sekian. Ini kalau Bapak Ibu sekalian nanti lulus dalam PPG tahun 2021 ini, insya Allah mulai bulan Januari tahun 2022. Mulai bulan Januari tahun 2022 akan menerima tunjangan profesi, tunjangan pendidik dari makanya saya matur sekalian, tolong serius, sungguh-sungguh. Nanti ibu-ibu, mbak-mbaknya itu mulai hari ini begitu nanti ya ngomong-ngomong sama suaminya, Pak, selama 58 hari kan cuma 2 bulan itu. Selama 2 bulan ini jangan dekat-dekat saya dulu, jangan diganggu saya dulu. Pokoknya nanti kalau ada waktu tak kasih begitu aja Bu ya. Ya, jadi hanya 2 bulan itu. Jadi ini mengenai penyelenggaraan ada standar penyelenggaraan PPG tentu saja. Itu kita berpedoman dengan peraturan Mendagri nomor 44 2005 mengenai standar nasional pendidikan tinggi. Juga tadi Permen Ristek Dikti 55 2017 tentang standar pendidikan tinggi. Jadi mudah-mudahan di seluruh Indonesia Bapak Ibu ikut kegiatan dimanapun, mungkin ikut di perguruan tinggi manapun lah di seluruh Indonesia, 75 ya Pak. Jadi seluruh Indonesia Bapak sekalian yang menyelenggarakan PPG itu jumlahnya 75 perguruan tinggi, termasuk Universitas Widya Dharma Klaten.
Kuota artinya pemerintah pada tahun 2021 ini direncanakan menyelenggarakan program PPG bagi 38.000 sekian, pokoknya 38.000 orang guru di seluruh Indonesia. Ada 4 tahapan kalau tidak salah, ini 4 angkatan maksud saya. Jadi ada 4 angkatan. Nah, Bapak dan Ibu alhamdulillah ini dapat angkatan pertama. Ini lebih untung. Mengapa lebih untung? Karena kalau angkatan pertama nuwun sewu, tapi kami tidak berharap. Kalau ada yang belum lulus di angkatan pertama, nanti ujiannya tinggal nyengklak, tinggal dompleng, tinggal ikut di ujian mereka yang ujian di angkatan kedua dan seterusnya gitu. Tapi kalau sudah ikut angkatannya terakhir, ikut angkatan keempat kan kapan bisa ikut kalau nggak lulus gitu. Ini tapi kami berharap sekali lagi 65 ini lolos sekaligus ujian langsung dapat. Amin ya Allah. Syaratnya 1 Bapak tadi, 3 ya, syaratnya 3S tadi. 3. Betul, 3S. S yang pertama semangat, S kedua semangat, S ketiga juga semangat. Ini 8 saya kira itu di PP 19/2005 sama mengenai standar nasional pendidikan. Kalau ini dijelaskan mengenai 8 standar nasional pendidikan tinggi. Mulai standar kompetensi lulusan, artinya nanti kalau lulus PPG punya kemampuan gini minimal. Standar isi, jadi materi dari pembelajaran selama PPG ini sudah ditentukan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen PPK. Kemudian standar proses. Nah, proses pembelajarannya mengikuti pelaksanaan pembelajarannya nanti akan dijelaskan oleh Pak Koordinator. Tentu saja selama proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian ada standar penilaian proses maupun penilaian hasil. Ada 2 ujian sekali, nanti ada ujian kinerja bahasanya. Ujian kinerja mahasiswa PPG itu ada 2 ujian tertulis dan ada ujian katakanlah dalam bentuk praktek. Ujian tertulis itu nanti diselenggarakan secara nasional, jadwalnya serentak, sedangkan ujian yang nanti dibantu oleh Bapak dan Ibu guru pamong. Nah, guru pamong. Kemudian yang kelima standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang mengajar di program PPG ini harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dosen. Guru pamongnya juga harus minimal guru madya. Dan beliau juga harus sudah lulus sertifikasi guru sebelumnya. Ini syarat-syarat yang terkait dengan penyelenggaraan. Kemudian sarana prasarana, tentu saja untuk penyelenggaraan proses pembelajaran PPG kita sudah menyiapkan sarana prasarannya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kemudian standar pengelolaan ini sama itu, artinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan penilaian. Baru ini Pak Koordinator ini sebenarnya kan baru mundur gitu bahasanya, baru pulang dari Denpasar Bali. Jadi kemarin tanggal hari Senin sampai hari Rabu, tanggal 5, 6, 7 beliau itu dikumpulkan dengan 75 perguruan tinggi penyelenggara PPG di seluruh Indonesia untuk melakukan koordinasi penandatanganan kontrak dan sebagainya di Denpasar. Jadi kundur pulang baru hari Rabu gitu, Kamis kemudian persiapan, Jumat hari ini langsung kita orientasi. Kemudian standar pembiayaan ini tadi sudah disampaikan. Bapak dan Ibu semuanya ikut kegiatan ini sudah biayanya standar, artinya sudah ditetapkan oleh pemerintah
mudah-mudahan pemerintah nanti segera mengirim gitu biaya penyelenggaraan PPG ke masing-masing LPPK. Ini tentang standar penyelenggaraan PPG. Kemudian Bapak sekalian terkait dengan PPL, nah tentu saja nanti secara lebih detail saya kira nanti Pak Koordinator Pak Reksabu akan memberikan penjelasan yang lebih rinci. Kemudian kegiatan selama PPL seperti apa dan sebagainya, termasuk kalau tidak keliru ini ada 14 orang dosen kita dan 35 guru Pambang maksud saya dari sekolah netra. Ada yang dari SMP, guru SMP, guru SMA, guru SMK yang memenuhi di Klaten sebelumnya telah mengikuti TOT, Training of Trainer, untuk proses bimbingan dan ujian kaitannya dengan PPL. Mudah-mudahan saya berharap pada para dosen dan para guru pamong ini bisa melaksanakan program bimbingan, memberikan bantuan kepada Bapak dan Ibu peserta program PPG di Klaten. Saya kira itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Hal yang lebih detail tentu saja tentang kegiatan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Koordinator yang kegiatan sehari-harinya sebagai Wakil Rektor di bidang akademik atau biasa disebut sebagai Wakil Rektor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.